Beyond Time, bab 485-487. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Yang mulia sipir penjara, izinkan saya merencanakan semuanya, kata Sir Inkwell dengan bersemangat. Untuk mengulur waktu bagi Anda, Tuan, saya bisa menggunakan metode umum yang sama yang telah saya rancang sebelumnya dengan harapan bisa keluar dari situasi ini. Awalnya, saya tidak begitu yakin metode ini akan berhasil. Tetapi dengan kehadiran Anda di sini, Tuan, saya rasa metode ini akan berhasil dengan baik. Wahai sipir yang terhormat, yang perlu kita lakukan hanyalah menunggu sampai jari itu kembali. Saya akan menjelaskan bahwa Anda memiliki tubuh gagak emas, dan karena itu, Anda dapat menghidupkan kembali sisa-sisa ini. Anda hanya perlu menyatu dengannya. Saya akan mulai melukis bagian jari, tetapi saya dapat mengontrol berapa lama waktu yang dibutuhkan. Saya akan mengerjakannya sangat perlahan, dan menunggu isyarat Anda sebelum menyelesaikannya. Namun, semuanya akan menjadi tipuan. Aku akan melukis sesuatu yang tampak seperti tubuh, tetapi sebenarnya adalah sangkar daging. Jari itu terluka saat melarikan diri dari penjara, dan kehilangan sebagian kemampuan berpikirnya. Selain itu, tidak mungkin untuk mengidentifikasi apa yang kulukis hanya dengan melihatnya. Aku sangat yakin tidak seorang pun akan menyadari bahwa itu adalah tipuan. Setelah masuk ke dalam, kita akan mengunci sangkar dan melarikan diri. Karena sangkar ini akan dibuat dari sisa-sisa matahari, maka sangkar ini akan cukup kokoh. Perkiraan awal saya adalah sangkar ini akan bertahan selama beberapa hari. Tetapi dengan kehidupan yang diberikan oleh gagak emas Anda, Tuan, saya pikir sangkar ini akan menjebak jari Anda selama setengah bulan atau lebih. Itu seharusnya memberi kita banyak waktu untuk melarikan diri. Bagaimana menurut Anda, Pak? Jika Anda punya ide lain, saya dengan senang hati akan mengikuti arahan Anda. Meskipun sudah memberikan penjelasan lengkap, Sir Inkwell tampaknya masih ingin mengatakan sesuatu. Oh ya, sipir yang terhormat, saya tidak yakin apakah Anda menyadarinya, tetapi saya baru tahu bahwa penguasa istana menggunakan harta terlarang untuk memukul jari itu selama pelarian dari penjara. Karena itu, jari itu menjadi agak pelupa. Su King menatap Tuan Inkwell dan mengangguk. Kemudian dia menutup matanya dan sepenuhnya fokus mengarahkan gagak emas untuk menyerap kekuatan di sisa-sisa matahari. Saat gagak emas dengan liar menyerap kekuatan itu, Su King dapat merasakan lebih banyak ekor tumbuh padanya. Dalam waktu yang sangat singkat, ekornya mencapai lebih dari 60 ekor. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, dia cukup yakin bahwa begitu dia melewati 99 ekor, Golden Crow Assimilates Myriad Spirits akan mencapai tahap ketiga. Kekuatan tahap ketiga setara dengan Nascian Soul. Selain itu, karena gagak emasnya sudah menjadi bagian dari istana surgawi kelimanya, begitu gagak emas mencapai tahap selanjutnya, istana surgawi itu akan mengalami transformasi yang mengguncang langit dan bumi. Bahkan, itu akan mengalami transformasi tingkat lanjut ke tingkat Pseudo Nascian Soul. Su King sangat menantikan hal itu. Seiring waktu berlalu, gagak emas itu terus menjalankan tugasnya, dan aura Su King semakin tinggi. Bahkan, auranya mulai berdenyut dengan fluktuasi yang menakutkan baik kepala desa maupun Tuan Inkwell. Pada saat yang sama, sisa-sisa matahari menunjukkan semakin banyak tanda kehidupan, seolah-olah mereka akan terbangun. Tiba-tiba, kehendak ilahi yang menakutkan dari jari dewa muncul dari kedalaman laut jurang. Kemudian jari itu muncul, menyeret sejumlah kultivator non-manusia bersamanya. Sebagian besar dari mereka adalah Smoke White. Mereka semua dalam keadaan compang camping saat jari itu melemparkan mereka ke arah sisa-sisa matahari. Salah satu alasan mengapa Smoke White sering hidup di lingkungan gurun adalah karena sinar matahari. Akibatnya, mereka menyediakan banyak nutrisi, yang membantu kultivasi Su King. Meskipun begitu, kembalinya jari itu membuat Su King sedikit gugup. Dia membuka matanya. Jelas, jari itu merasakan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi pada tubuh matahari, dan mengirimkan energi ilahi ke sekitarnya. Di sampingnya, Sir Inkwell tampak seperti teladan kesalehan saat ia bersujud. Oh Tuan yang agung, Anda benar-benar dewa yang disukai surga, Tuan.
Saat Anda pergi, saya menemukan bahwa Anda kebetulan menangkap orang yang sangat menarik. Dialah orangnya. Sir Inkwell menunjuk ke Suking. Yang mulia, Anda mungkin tidak mengingatnya, tetapi dia sebenarnya adalah penjaga di D132 kami. Saya baru saja mengamatinya dengan saksama dan menemukan bahwa dia memiliki tubuh gagak emas. Itu berarti dia adalah keturunan matahari. Menemukan dia bagaikan berkah luar biasa dari langit dan bumi, wahai yang maha agung. Dia benar-benar dapat mengembalikan tingkat kehidupan tertentu ke sisa-sisa matahari. Dan karena itulah, hambamu yang rendah hati ini dapat melukis tubuh dewa yang baru untukmu. Sekadar memikirkan kehormatan melukis tubuh baru untuk seseorang yang disayangi surga telah memenuhi hatiku dengan kegembiraan yang luar biasa. Bergetar, jari sang dewa berputar dan mengunci pada sisa-sisa matahari, lalu mulai berdenyut dengan fluktuasi harapan. Segala sesuatu di area itu bergemuruh. Air pecah, dan tanah retak. Karena cemas, Sir Inkwell hendak mulai melukis. Namun, saat itulah Suking menggertakkan giginya menahan rasa tidak nyaman berada di hadapan dewa ini. Dewa yang agung, katanya, tidak ada cukup kehidupan di sisa-sisa matahari ini. Periksalah jika Anda mau. Jika Anda memberi saya waktu, saya dapat menambahkan lebih banyak kehidupan ke dalamnya. Jika Anda menggunakan daging yang penuh kehidupan untuk melukis tubuh Anda, hasilnya akan sempurna. Lagi pula, tidak banyak sisa matahari ini yang tersisa di dunia. Jika kau menyia-nyiakan yang ini, siapa tahu kapan kau akan menemukan yang lain. Dewa yang agung, maukah kau menunggu sebentar? Saat Suking berbicara, gagak emas itu memperluas pengaruhnya, menyebabkan daging matahari memancarkan aura kebangkitan. Ketika kehendak ilahi jari yang menakutkan itu menangkapnya, jari itu tampak ragu-ragu dan berpikir. Di samping itu, mata Sir Inkwell berkedip tak terlihat saat ia menyadari bahwa Suking telah menyimpang dari naskah. Suking mengabaikannya. Melihat jari itu, dia menekan kecemasannya dan melanjutkan, Dewa Agung, Smoke White yang baru saja Anda bawa memiliki komposisi tubuh yang unik dan penuh dengan kehidupan. Saya yakin Anda menyadarinya. Mereka sangat berguna. Jika Anda bisa mendapatkan lebih banyak, kita bisa membawa lebih banyak kehidupan ke dalam reruntuhan. Selain itu, jika Anda mampu membawa cahaya fajar ke reruntuhan matahari ini, ia akan mencapai tingkat yang sangat tinggi dengan sangat cepat. Berdasarkan catatan di Gunung Daybreak, dia tahu bahwa cahaya fajar terakhir yang muncul adalah 70 tahun yang lalu, dan telah ditemukan kembali oleh Istana Pendekar Pedang. Tidak ada yang muncul lagi sejak saat itu. Meskipun demikian, tidak ada yang dikatakan Suking sejauh ini adalah kebohongan. Semuanya benar. Dia bisa membawa lebih banyak kehidupan ke dalam sisa-sisa tersebut, dan para Smoke White akan membantu dalam hal itu. Adapun cahaya fajar, itu terkait dengan matahari yang jatuh, jadi menambahkannya akan membuat prosesnya lebih baik jika sebagian darinya dapat ditemukan kembali. Jari itu kembali mengamati area tersebut dengan penuh tekad, sambil terus berdenyut-denyut karena rasa jengkel. Namun, setelah beberapa saat berlalu, jari itu menghilang di kejauhan. Suking menghela napas lega. Dia tadi mengambil sedikit risiko, dan semuanya didasarkan pada asumsi bahwa jari itu sepenuhnya terfokus pada tubuh baru tersebut. Jika Sir Inkwell bisa menggunakan metode itu untuk memanipulasi jari, maka Suking yakin dia pun bisa melakukannya. Dan dengan begitu, dia telah mengambil alih kendali situasi. Bagus sekali, Yang Mulia, kata Sir Inkwell sambil terkekeh. Suking mengabaikannya. Setelah jari itu hilang, dia mendorong gagak emas itu lagi, dan gagak itu mulai menyerap kekuatan yang tersisa. Jika jari dewa itu benar-benar mencoba menemukan cahaya fajar, maka ia tidak akan kembali dalam waktu dekat. Cahaya fajar sangat langka, sampai-sampai Suking ragu apakah jarinya pun mampu menemukannya. Pada saat itu, gagak emas tersebut memiliki lebih dari 80 ekor. Titik terobosan itu tidak terlalu jauh. Suking kini merasa yakin bahwa gagak emas itu memang akan berhasil menembus ke tahap ketiga. Jika dia bisa terbebas dari mantra pelindung, maka dia bisa menggunakan kekuatan harta terlarang yang diberikan penguasa istana untuk memberikan pukulan telak. Dan jika dia berhasil melakukan itu, kemungkinan besar dia akan bisa melarikan diri. Dari kejauhan, kepala itu dapat mengetahui bahwa Suking dan Tuan Inkwell sedang bermain-main. Karena itu,
Ia naik ke atas patung singa batu dan diam-diam mulai merencanakan pelarian begitu Su Qing dan Tuan Inkwell bergerak. Dengan cara itulah waktu berlalu. Aura Su Qing terus menguat dan menjadi semakin kuat. Tak lama kemudian, gagak emas itu memiliki 93 ekor. Dan itu terus berlanjut, 94, 95, 96. Saat ekor ke-97 muncul, fluktuasi dahsyat tiba-tiba menyapu mereka. Jari dewa itu sedang dalam perjalanan kembali. Jari itu membawa beberapa ribu Smoke White yang semuanya mengerang putus asa. Jika hanya itu saja, mungkin bukan masalah besar. Tetapi yang mengejutkan Su Qing, jari itu juga membawa seberkas cahaya 7 warna. Cahaya itu mengandung kekuatan kehidupan dan memancarkan kesan kelahiran baru. Cahaya itu tampak sepenuhnya suci, seolah-olah benar-benar muncul ketika matahari padam, tetapi sekarang dipenuhi dengan harapan dan rasa kehidupan baru. Cahaya itu berkilauan menyilaukan, memancarkan tekanan yang sangat kuat yang terasa jauh lebih unggul daripada yang diingat Su Qing dari cabang pohon di pohon 10 usus. Ketika dia melihat cahaya itu, dia mulai bernapas berat dan matanya membelalak. Cahaya fajar. Bahkan saat gagak emas itu terus menyerap sisa-sisa matahari, ia berdenyut dengan harapan yang kuat, seolah-olah ia menginginkan baik sisa-sisa matahari maupun cahaya fajar. Apakah benar-benar ditemukan? Su Qing sangat terkejut hingga sulit mempercayainya. Dia tidak yakin bagaimana jari dewa itu berhasil melakukan ini. Cahaya fajar jelas sangat langka, dan hampir tidak pernah muncul. Namun, ia berhasil membawanya kembali. Su Qing tidak peduli dengan Smoke White, seluruh perhatiannya terfokus pada cahaya fajar itu. Di waktu lain, dia pasti akan terguncang hebat oleh tingkat keilahian seperti ini. Tapi sekarang, dia merasa bimbang. Dia butuh waktu. Itulah mengapa dia memberitahu si jari bahwa Smoke White akan berhasil, tetapi cahaya fajar akan jauh lebih baik. Dia berasumsi si jari akan menjauh lebih lama sebagai hasilnya. Itu, pada gilirannya, akan memberinya waktu yang dibutuhkan untuk meningkatkan gagak emasnya ke tahap berikutnya, lalu menembus mantra pelindung. Ia tak pernah menyangka bahwa jari sang dewa akan kembali secepat itu bersamaan dengan cahaya fajar. Ketika Sir Inkwell melihat bahwa Su Qing tidak memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri, hatinya merasa sedih. Bocah nakal itu terlalu berhati-hati. Baiklah, kalau begitu, aku harus menggunakan rencana B. Sambil mendengus dingin dalam hatinya, kaum Painted Folk tua itu melanjutkan pekerjaannya pada lukisan tersebut. Su Qing mengarahkan energi dari gagak emas ke istana surgawi ke-10-nya, menyebabkan gemuruh bergema di dalam lautan kesadarannya saat istana itu dengan cepat terwujud. Setelah mencapai tingkat 5 api dalam pembentukan fondasi, saya tidak berencana untuk menambahkan lampu kehidupan lagi. Saya pikir batas saya adalah 8 istana. Dari 10 istana surgawi yang saya miliki sekarang, 3 terbuat dari lampu kehidupan. Dan sekarang, saya sedang mengerjakan istana surgawi ke-7 saya, yang merupakan salah satu dari 8 kelompok asli. Setelah saya menyelesaikannya, saya hanya akan 1 istana lagi untuk berada di lingkaran besar inti emas. Saat Su Qing merenungkan detail-detail itu, energi dari gagak emas mengalir deras, dan waktu pun berlalu. Ketika Tuan Inkwell hampir menyelesaikan 70% lukisan tubuh dewa, dan saat sisa-sisa matahari memudar, istana surgawi ke-10 Su Qing telah lebih dari setengah selesai. Tidak akan lama lagi, Su Qing merasakan antisipasi yang besar. Dia sangat menantikan apa yang akan terjadi ketika dia menggunakan kristal ungu untuk menyelesaikan istana ke-10-nya. Sambil mengawasi Tuan Inkwell kalau dia melarikan diri, Su Qing fokus pada materialisasi. Tak lama kemudian, istana ke-10 telah mencapai 90% penyelesaian. Kemudian, setelah beberapa puluh napas waktu berlalu, lukisan Tuan Inkwell selesai kecuali bagian kepalanya. Pada saat itu, istana surgawi ke-10 Su Qing telah selesai 99%. Kristal ungu, tanpa ragu-ragu, Su Qing mengangkat tangan kanannya dan membuatnya menjadi semi-transparan dengan seni perebutan Dao Gruglung. Menusukkannya ke dadanya, dia mengabaikan rasa sakit yang menusuk saat dia melingkarkan jari-jarinya di sekitar kristal ungu itu. Namun, alih-alih menariknya keluar, dia mendorongnya ke arah lautan kesadarannya. Sekering, antisipasi yang dirasakannya di dalam hatinya mencapai tingkat yang sangat intens. Namun, saat kristal ungu itu mendekati lautan kesadarannya,
sebelum ia sempat memasukkannya, ia merasakan kekuatan penolakan yang sangat kuat. Kekuatan itu bukan berasal dari salah satu istana surgawi. Tidak, kekuatan itu berasal dari semua istana surgawinya. Secara serentak, mereka mengirimkan fluktuasi untuk menjauhkan kristal ungu itu. Rahang Suking hampir ternganga. Kekuatan penolakan itu tampaknya membuat kristal itu kesal. Seolah tersinggung, kristal itu melepaskan sebagian kecil dari kekuatan tak terbatas dan tertinggi yang dimilikinya. Aliran kekuatan itu mengandung sesuatu yang benar-benar mendominasi. Itu agung dan paragonik, seperti sesuatu yang dapat menghancurkan apapun dan segala sesuatu di dunia. Gemuruh hebat memenuhi lautan kesadaran Suking, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Kristal ungu itu tampak berubah menjadi gunung purba yang mengguncang langit dan bumi, berdenyut dengan aura zaman purba. Dibandingkan dengannya, lautan kesadaran Suking tampak seperti karung goni kecil. Tidak mungkin sesuatu yang begitu besar bisa muat dalam karung sekecil itu. Lautan kesadaran Suking berguncang hebat, dan retakan mulai menyebar di dalamnya. Kesepuluh istana surgawinya semuanya bergetar. Ketiga istana yang terbentuk dari lampu kehidupan, termasuk payung hitam, lampu pengiring angin 7 warna, dan lampu sayap darah roh neraka, biasanya menyala dengan api yang seolah akan tetap menyala selamanya. Namun saat ini, api-api itu berkedip-kedip seolah akan padam. Semua benda itu diciptakan dari darah kaisar kuno dan penguasa kekaisaran, namun saat ini, mereka sama sekali tidak mampu menahan sedikit pun kekuatan dari kristal ungu itu. Dan lebih dari itu, mereka tampak seperti akan hancur. Ini jelas melampaui apapun yang bisa direncanakan Suking, dan hal itu menyebabkan ekspresi terkejut yang kosong memenuhi wajahnya. Kemudian sesuatu terjadi dengan inti racun terlarangnya yang membuatnya benar-benar tercengang. Inti racun terlarang itu berasal dari kekuatan dewa leluhur dari suatu wilayah dewa. Namun, sebelum sempat melepaskan kekuatan penuhnya, inti itu menyusut kembali, menjadi sangat buram, seolah-olah akan lenyap dari keberadaan. Saat berjuang, inti itu menjadi semakin tidak stabil, membuatnya tampak seperti akan runtuh kapan saja. Istana surgawi bulan ungunya berasal dari esensi ibu merah. Tapi saat ini, istana itu bergetar seperti anak yatim piatu diterpa angin musim dingin. Retakan menyebar di seluruh istana, dan tampak seperti akan hancur berkeping-keping. Belum pernah terjadi hal seperti ini sebelumnya. Ini, Suking merasakan gelombang kejutan menghantamnya. Kemudian dia menyadari bahwa naga biru kehijauan dao surgawinya dan gunung kaisar hantu sama-sama gemetar hebat. Naga biru kehijauan itu memancarkan gelombang ketakutan, seolah-olah sedang melihat entitas mengerikan yang dapat menghancurkannya sepenuhnya. Dan gunung kaisar hantu menundukkan kepalanya sebagai tanda tunduk kepada kristal ungu. Gagak emas itu sudah berada di tahap 3, dan telah berubah menjadi jiwa dao, tetapi saat ini terlihat sangat gugup dan merintih. Dalam pikiran dan hatinya, Suking merasa seolah-olah tiba-tiba dilemparkan ke tengah badai dahsyat. Dia tahu bahwa kristal ungunya istimewa. Lagi pula, kristal itu selalu menjadi kunci untuk mengendalikan bayangannya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia hanya mendorong kristal ungu itu ke arah lautan kesadarannya, bukan ke dalamnya. Namun semua istana surgawinya bertindak seperti gadis kecil yang didekati oleh seorang tiran jahat. Mereka bahkan tidak ingin kristal itu berada di dekat mereka. Karena penolakan naluriah dari istana-istana itu, sifat dominan kristal ungu itu meledak. Mudah untuk menebak apa yang akan terjadi jika Suking memaksa kristal ungu itu lebih dekat ke lautan kesadarannya. Lautan kesadaran itu tidak akan mampu menahan tekanan. Ia akan runtuh, dan semua istana surgawinya akan hancur berkeping-keping. Tangan Suking bergetar. Tiba-tiba, ia merasa bukan lagi memegang kristal ungu. Sebaliknya, ia memegang sambaran petir yang mampu menghancurkan dunia. Tanpa ragu sedikit pun, ia dengan hati-hati menarik kristal itu dari lautan kesadarannya dan mengembalikannya ke tempatnya di dadanya. Saat kristal ungu itu menjauh, kesadarannya perlahan berhenti bergetar dan kembali normal. Apa sebenarnya yang baru saja terjadi? Dahi Suking dipenuhi keringat. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa ia sebenarnya tidak tahu banyak tentang kristal ungu itu. Namun, yang ia tahu adalah bahwa sekarang bukanlah waktu untuk duduk dan memikirkannya, jadi ia memaksa dirinya untuk mengesampingkan masalah itu untuk sementara waktu. Jika aku tidak bisa menggunakan kristal ungu itu,
Matanya berbinar penuh tekad saat ia mengeluarkan gulungan bambu yang telah diresapi dengan kekuatan penekan D132 dan juga kekuatan jari dewa. Kumpulan gulungan bambu itu berisi catatan tentang semua yang dialami Su King setelah terbangun di D132. Mereka mengandung kekuatan ingatan dan kekuatan amnesia. Setelah mengeluarkannya dari tas penyimpanannya, Su King langsung memasukkannya ke istana surgawi ke-10 di lautan kesadarannya. Saat dia melakukannya, gulungan bambu itu hancur menjadi debu. Kemudian debu itu berputar-putar di istana surgawi ke-10 dan menjadi sebuah gulungan bambu yang bersinar dengan warna darah. Gulungan itu dipenuhi dengan baris-baris teks, semuanya dalam tulisan tangan Su King. Teks itu berubah-ubah antara buram dan jelas. Terkadang menghilang, tetapi selalu kembali. Sangat mengerikan. Cahaya berwarna darah yang kuat yang dipancarkannya mengubah istana surgawi ke-10-nya menjadi warna merah tua. Saat istana surgawi ke-10 berubah bentuk, ia menjadi tampak seperti D132. Dan cahaya berwarna darah yang dipancarkannya persis seperti cahaya yang dipancarkan oleh jari dewa. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Jika Anda perhatikan dengan saksama, cahaya berwarna merah darah itu mengandung serpihan putih yang saling bersilangan dengan warna merah. Di dalam istana surgawi yang menyerupai D132 itu, gulungan bambu melayang, memancarkan cahaya yang menggabungkan warna putih dan merah. Tampak sangat menyeramkan. Begitu proses itu selesai, tingkat kultivasi Su King meroket. Sangat tepat untuk mengatakan bahwa, pada saat itu, Su King pada dasarnya telah mencapai puncak tertinggi yang mungkin dicapai dalam Gold Core. Sejak zaman kuno hingga modern, orang-orang seperti itu memang pernah ada di daratan kuno yang terhormat. Namun, akan lebih mudah menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin daripada bertemu dengan salah satu dari mereka. Istana surgawinya kini berisi racun terlarang dewa leluhur, sumber dewa bulan ungu, dan kekuatan dewa kemalangan. Ketiganya saja sudah cukup untuk mendominasi segala sesuatu di dekat dan jauh. Dan itu belum termasuk naga biru kehijauan dao surgawi, gunung kaisar hantu, atau cahaya fajar dari matahari yang telah padam. Seorang kultivator inti emas seperti ini pada dasarnya bahkan tidak dianggap sebagai kultivator inti emas. Jika Su King bertemu Chu Tiankun sekarang, hanya butuh sesaat untuk menghancurkannya. Sebenarnya, dia sudah mempertimbangkan untuk mencoba menembus ke alam kultivasi berikutnya. Setelah meninggalkan tingkat inti emas, dia akan mencapai sesuatu yang disebut tingkat jiwa dao takdir surga, yang juga disebut jiwa Naschen. Namun, kenyataannya adalah Su King masih belum mencapai batas kemampuannya. Dari 8 istana yang terbentuk dari 5 api kehidupan asalnya, dia masih memiliki satu lagi yang belum lengkap. Dengan pikiran itu di benaknya, Su King menarik napas dalam-dalam. Dengan mata berbinar, dia menoleh untuk melihat Tuan Inkwell. Lukisan Sir Inkwell hampir selesai. Satu-satunya yang kurang hanyalah jari kelingking di tangan kanan dan wajah di kepala. Ketika Su King menatap Tuan Inkwell, kaum Painted Folk balas menatapnya. Lalu Tuan Inkwell menyeringai masam, mengulurkan tangan kanannya, dan dengan cepat melukis wajah itu. Itu adalah wajah Su King. Tatapan mata Su King menjadi sedingin es. Ketika Tuan Inkwell memasang mata pada wajah itu, tubuh besar yang telah dilukisnya tiba-tiba bergetar seolah-olah sedang terbangun. Ya Dewa yang Agung, tubuh yang telah kulukis untukmu kini telah selesai. Setelah itu, Sir Inkwell berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Jari dewa itu bergetar karena gejolak kegembiraan saat melesat menuju tubuh tersebut. Saat menyatu, mantra pelindung di sekitarnya bergetar dan melemah. Saat itulah Su King mengambil langkahnya. Su King melesat menjauh dari sisa-sisa matahari yang menyusut. Memanfaatkan melemahnya mantra pelindung, dia menembusnya. Sir Inkwell melakukan hal yang sama, dan keduanya melarikan diri. Kepala dan singa batu itu juga berhasil lolos. Jari dewa itu sama sekali tidak memperhatikan mereka, sebaliknya, jari itu menyusut dan menyatu dengan tubuh yang dilukis. Terlihat banyak sekali sulur daging yang menjulur dari jari itu dan menempel pada tubuh. Kemudian, saat jari itu meronta, mata tubuh itu berkedip seolah mencoba terbuka. Segala sesuatu di area itu bergetar dan berubah bentuk. Saat untaian daging terakhir terhubung, mata yang dilukis itu terbuka. Namun, pada saat itu terjadi, retakan meledak di seluruh tubuh, menyebar hingga menutupi setiap inci tubuhnya. Kemudian,
dentuman yang mengguncang langit dan bumi bergema saat seluruh tubuh meledak. Gelombang kejut besar menyebar ke segala arah. Jeritan Kestongkuan menggema, dipenuhi kegilaan dan amarah. Saat melewati kepala dan singa batu, keduanya meledak dengan bunyi gedebuk. Kemudian mengenai Sir Inkwell, yang tubuhnya langsung mulai tampak buram. Sepertinya dia akan menghilang. Meskipun begitu, dia tidak tampak takut. Sebaliknya, dia tampak menyesal. Sepertinya aku tidak bisa mengendalikan dewa, ya. Sayang sekali, ini kesempatan yang bagus. Sudahlah. Kurasa aku harus menyelamatkan diri sekarang. Sambil menghela napas dalam hati, dia berteriak sekeras yang dia bisa. Jangan panik, wahai dewa yang agung. Hambamu yang rendah hati ini tidak hanya menyiapkan satu tubuh untukmu. Ada dua, yang satu adalah lukisan, tetapi yang lainnya nyata. Tapi keduanya tampak sama. Tuan, coba saja tubuh yang satunya lagi. Raungan penuh amarah menggema di kedalaman laut jurang. Saat tubuh yang dilukis itu roboh, jari sang dewa muncul dari dalam kabut daging dan darah, berdenyut dengan keinginan untuk menghancurkan. Kepala dan patung singa batu itu sudah roboh, tetapi Sir Inkwell menggunakan metode unik untuk bertahan sedikit lebih lama dan meneriakkan kata-kata terakhirnya. Seketika itu juga, jari dewa yang murka itu berputar dan menunjuk ke arah Su King yang sedang melarikan diri. Meskipun kemampuan mentalnya sedikit terganggu, dan ia agak pelupa setelah terluka, ia segera mengenali Su King sebagai sosok yang sangat mirip dengan tubuh yang dilukis. Akibatnya, jari itu tidak repot-repot mengejar Tuan Inkwell, dan malah melesat ke arah Su King. Ketika Su King menyadari apa yang terjadi di belakangnya, ekspresinya berubah muram. Sejujurnya, saat dia menyadari Tuan Inkwell sedang melukis wajah itu agar menyerupainya, dia sudah menduga apa yang akan terjadi. Sayangnya, Sir Inkwell telah mengendalikan lukisan itu, dan jari dewa itu mengintai di dekatnya sepanjang waktu, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memengaruhi arah pelarian Sir Inkwell. Ketika Sir Inkwell melihat jari dewa mengejar Su King, ekspresi puas terpancar di wajahnya. Meskipun begitu, dia tetap merasa sedikit menyesal. Sayang sekali aku tidak bisa mengendalikan dewa. Meskipun hanya jari kelingking klon dewa, itu tetap berada di tingkat eksistensi yang lebih tinggi daripada yang bisa kucampuri. Namun, setelah pengalaman ini, aku perlu berpikir lebih lanjut tentang bagaimana membuatnya bekerja lebih baik di lain waktu. Dunia di dalam lukisan ini adalah tempat yang sangat menarik. Jika aku bisa mengendalikan dewa di sini, bayangkan apa yang bisa kulakukan di luar lukisan. Pikiran itu membuat Sir Inkwell cukup bersemangat. Dia melirik kembali ke Su King yang melarikan diri. Sipir penjara itu benar-benar muncul di waktu yang tepat. Tanpa dia, mungkin aku tidak akan bisa melarikan diri. Dia adalah salah satu dari sedikit orang baik dalam lukisan ini. Aku akan merindukannya. Yang bisa kulakukan hanyalah berharap dia selamat dan sehat. Sir Inkwell terkekeh dan mempercepat langkahnya. Namun, saat itulah dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang sangat jahat menguncinya. Wajahnya berubah muram, dia menoleh ke belakang, dan matanya langsung membelalak. Tiba-tiba, seekor naga biru kehijauan raksasa muncul di belakangnya. Naga itu memiliki tubuh abu-abu gelap yang ditutupi sisik tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan menatapnya dengan mata sedingin es. Panjangnya ratusan meter, membuat Sir Inkwell tampak seperti serangga jika dibandingkan. Getaran menjalar melalui Sir Inkwell, dan pikirannya menjadi kacau. Jalan surgawi. Serunya tiba-tiba, gelombang kejutan menghantamnya. Meskipun dia takut pada jari dewa, ada hal kedua yang benar-benar dia takuti, dan itu adalah aura takdir. Itulah dua hal yang terpaksa ia hadapi di D132. D132 digunakan untuk menekan dewa dan memutuskan karma. Tetapi tempat itu juga menekan para tahanan, yang semuanya telah diubah sampai batas tertentu oleh jari dewa. Meskipun ia takut pada jari dewa, rasa takut itu tidak terlalu besar. Lagi pula, ia adalah semacam pendamping jari itu, dan karena hubungan mereka, karma yang kuat telah terbentuk dengannya. Adapun aura takdir, aura itu dapat menekan jari dewa tersebut. Dan mengingat Sir Inkwell adalah pendamping jari dewa, itu berarti aura takdir seperti musuh bebuyutannya. Dan aura takdir berasal dari dao surgawi. Saat mata Sir Inkwell membelalak, ia secara naluriah mengeluarkan jeritan memilukan,
seolah-olah ia baru saja bertemu dengan binatang buas paling mematikan di dunia. Berbalik, ia melarikan diri dengan kecepatan tinggi menjauhi naga biru kehijauan itu. Sial, sial, sial. Apa yang dilakukan Dao Surgawi di sini? Naga biru kehijauan itu sebenarnya apa? Jangan bilang danau raksasa dalam lukisan ini tercipta karena sisa-sisa matahari. Saat Sir Inkwell melarikan diri, kulit kepalanya terasa geli ketika ia menyadari naga biru kehijauan itu telah membuka mulutnya. Mengapa ia menatapku? Tak ada yang bisa dilakukan Sir Inkwell yang akan berarti apapun ketika berhadapan dengan Dao Surgawi. Karena itu, ia melarikan diri kembali ke dunia lukisannya, yang tergeletak di tanah di dekatnya. Namun, naga biru kehijauan itu mengikuti, mengejarnya hingga masuk ke dalam lukisan. Di dalam lukisan itu terdapat keluarga Sir Inkwell. Mereka semua tampak ketakutan ketika naga biru kehijauan itu muncul. Kemudian mereka mulai menghilang satu persatu, seolah-olah telah dimangsa. Rasa takut mulai menyebar dari lukisan itu. Namun, Sir Inkwell jelas memiliki beberapa keterampilan. Meskipun dia menghadapi musuh bebuyutannya, seorang penganut Dao Surgawi yang mustahil untuk dia lawan, dia masih mampu mengulur waktu. Itulah salah satu alasan mengapa Su King tidak bertindak melawannya ketika dia menyerap sisa-sisa matahari. Saat itu, Tuan Inkwell sedang melukis di hadapan jari dewa, jadi bertindak melawannya akan menjadi kontraproduktif. Tapi sekarang jari dewa mengejar Su King. Ternyata, meskipun Tuan Inkwell mengira dia sedang bersekongkol melawan Su King, kenyataannya adalah Su King yang bersekongkol melawannya. Dari sudut pandang tertentu, tampaknya tidak ada satupun dari mereka yang menang. Sir Inkwell berada dalam bahaya maut, begitu juga Su King. Su King saat ini melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Kekuatan luar biasa dari jari dewa itu tampak tak terbatas, dan mengingat kemampuannya untuk melakukan teleportasi yang lebih hebat, sepertinya tidak mungkin Su King bisa lolos darinya. Setelah hanya sekitar 4 atau 5 tarikan napas, segala sesuatu di sekitar Su King bergetar dan menjadi kabur. Jari sang dewa bergerak cepat dengan gila dan penuh tekad menuju Su King. Su King menoleh ke belakang dan melepaskan kabut racun yang meledak. Dia melepaskan sumber kekuatan Dewa Bulan Ungu, dan memanggil proyeksi Gunung Kaisar Hantu. Gagak emas muncul, dengan jiwa Dao di dalamnya, matanya bersinar terang. Ada juga aliran cahaya 7 warna yang menyebar dari Su King, membuatnya tampak penuh kesucian. Selain itu, ada gulungan bambu yang melayang di depannya, memancarkan fluktuasi yang persis sama dengan jari dewa. Akhirnya, dia mendapatkan medali komando. Sambil mengangkatnya ke atas kepala, dia berteriak, harta karun terlarang. Jaring besar yang menutupi wilayah penyegelan laut, termasuk laut jurang, tiba-tiba berkilauan terang. Banyak sekali pancaran cahaya menyilaukan kemudian berkumpul tinggi di atas Su King. Harta karun terlarang bukanlah sesuatu yang bisa digunakan sembarangan oleh siapapun. Penggunaannya membutuhkan tingkat pemahaman tertentu. Karena itu, seringkali harta karun terlarang memiliki keterbatasan dan membutuhkan usaha keras. Dalam banyak kasus, sulit untuk memanfaatkan sebagian besar kekuatannya. Menggunakan harta karun terlarang bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan secara intuitif. Harta karun terlarang sangat penting bagi organisasi besar manapun, dan itu berarti sebagian besar orang tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempelajari atau bereksperimen dengannya. Untungnya, Su King memiliki keuntungan dalam hal itu. Berkat betapa disukainya guru ketujuh, dia telah diangkat sebagai penjaga harta karun untuk waktu yang singkat. Hal itu memungkinkannya untuk mempelajari dan bereksperimen dengan harta karun terlarang, sebuah pengalaman yang sekarang terbukti sangat berguna. Akibatnya, cahaya yang berkumpul di atas kepala sangat menyilaukan. Saat Su King melakukan itu, jari dewa muncul hanya beberapa puluh meter di depannya. Kehendak ilahi yang mengamuk itu menguncinya, menyebabkan lolongan amarah memenuhi pikirannya. Kau telah mengambil tubuhku. Kembalikan. Su King mundur dengan hati-hati, sambil secara bersamaan mengerahkan semua kartu andalannya. Aku tidak membawa pergi tubuhmu. Bajingan Inkwell itu mengecat tubuhmu agar menyerupai diriku, semua itu agar dia bisa melarikan diri. Seharusnya kau yang mengejarnya. Saat Su King mundur, jari dewa itu melesat maju sejauh 9 meter, kekuatan ilahinya meledak keluar. Kembalikan itu. Tubuhku dipenuhi dengan berbagai hal acak yang tidak cocok untukmu. Kau bisa merasakannya, kan?
Saat Suking berjuang mengendalikan napasnya, dia mengirimkan bayangannya. Bayangan itu muncul, gemetar, lalu menyusut di bawah kaki Suking. Kembalikan itu. Jari dewa itu tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Suking. Kehendak ilahi jari itu semakin gila saat semakin mendekat. Melihat itu, mata Suking dipenuhi tatapan gila. Tangan kanannya turun, dan kekuatan racun terlarang di dalam dirinya meledak. Sebuah proyeksi bulan ungu muncul, melesat tepat ke arah jari dewa. Cahaya fajar memancar menyilaukan, menciptakan lautan cahaya di sekitar jari. Gagak emas di atasnya tidak menahan diri, 100 ekornya berkibar di belakangnya saat kekuatan jiwa Dao menyapu ke arah jari. Namun, semuanya belum berakhir. Suking mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengambil beberapa simbol demonisasi, dia mengirimkan gunung kaisar hantu dengan kekuatan penuh. Lalu, Suking menunjuk jari dewa itu. Saat itulah dia menekan medali perintah yang diberikan penguasa istana kepadanya. Kekuatan harta karun terlarang turun. Cahaya cemerlang berkumpul di jaring di atas, lalu melesat ke bawah dalam bentuk tangan bercahaya berukuran beberapa ribu meter. Saat tangan itu jatuh, air pecah, menyebar ke segala arah. Saat ini, Suking mengerahkan seluruh kemampuan bertarungnya. Suara gemuruh yang dahsyat menggema di langit. Namun, musuh Suking bukanlah seorang kultivator, melainkan seorang dewa. Mungkin itu hanya jari kelingking dari klon dewa. Tetapi kekuatan mengerikan yang terpancar darinya mampu menghancurkan langit dan mengguncang bumi. Racunnya tidak terlalu berpengaruh pada jari itu. Mengingat kondisinya yang sudah gila, jari itu tidak peduli dengan sedikit pembusukan. Terlebih lagi, jari itu adalah bagian dari tubuh dewa, jadi secara alami ia memiliki pertahanan. Sumber energi dewa bulan ungu relatif kecil. Bagi para kultivator, itu akan sangat kuat. Tetapi bagi jari dewa ini, sedikit energi itu adalah sesuatu yang dapat dengan mudah ditangkisnya. Yang lebih luar biasa lagi adalah pikirannya saat itu kacau, ia sepenuhnya dikuasai oleh keinginan dan kegilaan. Jari itu menembus kekuatan racun dan bulan ungu. Namun, saat ia mendekati Suking, ia dihalangi oleh cahaya fajar. Tapi itu tidak berlangsung lama. Namun, Suking memanfaatkan waktu yang didapatnya. Gagak emasnya mengeluarkan jeritan melengking dan mendekat. Gunung kaisar hantu melesat ke depan. Dan tangan cahaya turun dari atas dengan kekuatan penghancur. Saat tangan terlarang itu semakin membesar, kekuatan penghancur terpancar darinya. Kemudian, kekuatan itu mengenai jari dewa bersamaan dengan serangan Suking lainnya. Suking tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Dia hanya melarikan diri secepat mungkin, berubah menjadi bayangan buram yang melesat ke kejauhan. Di belakangnya, dentuman yang memekakkan telinga mengguncang langit dan bumi. Sebagian besar laut abisal meledak, menyemburkan air kemana-mana, dan menyebabkan gelombang besar yang merusak bergulir. Suking terbatuk-batuk mengeluarkan darah seteguk demi seteguk, dan wajahnya pucat pasi. Dia terhuyung-huyung dengan dramatis, tetapi pada saat yang sama, terus melarikan diri. Namun, hanya dalam waktu sekitar selusin tarikan napas, sebuah lolongan menggema yang mampu mengguncang langit dan membuat hantu serta dewa menangis. Kemudian, dari area tempat serangan Suking mendarat secara bersamaan, gumpalan daging yang hancur perlahan muncul. Saat ia menyatukan kembali dirinya, ia mengejar Suking. Suking tahu dia tidak bisa melawannya, jadi saat makhluk itu mendekat, matanya menyala dengan kegilaan saat dia memanfaatkan kristal ungu itu. Massa daging yang menggeliat itu mendekat, meninggalkan jejak darah. Dalam sekejap mata, ia sudah berada di atas Suking. Milikku, Mi, kembalikan. Tiba-tiba, Suking menghilang. Tempat di mana dia berada kini tertutup oleh gumpalan daging berdarah yang sangat besar. Dan aura jahat yang mengerikan menyebar dari tempat itu.